Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Fang Yu mencengkeram kepala Sang Suan Tianzun dan membantingnya keras ke perisai. Ledakan. Terdengar suara ledakan keras dan perisai bergetar tetapi tidak pecah. Fang Yu sedikit mengernyit, dan menggunakan kekuatan yang lebih besar untuk menekan kepala Sang Suan Tianzun ke perisai lagi. Ledakan. Kali ini, sebuah lubang langsung menghantam perisai. Fang Yu memegang Sang Suan Tianzun di satu tangan dan melesat keluar dari lubang. Uskup Agung yang tertawa terbahak-bahak di belakangnya tiba-tiba berhenti tertawa ketika dia melihat Sang Suan Tianzun di tangan Fang Yu. Pada saat ini, Sang Suan Tianzun telah kehilangan tangan kanannya dan tongkat kerajaan di tangannya lenyap. Dalam tabrakan tadi, dia kehilangan sebagian besar kepalanya, dan hanya menyisakan setengah wajahnya. Bagaimana? Uskup Agung menatap Sang Suan Tianzun dengan ekspresi kaku, lalu menatap Fang Yu, tidak dapat menerima kenyataan di hadapannya. Chen Xiangwen di sisi lain juga tercengang. Fang Yu, menang. Fang Yu sedang memegang Sang Suan Tianzun yang seperti dewa di tangannya. Jika takdir mengizinkan, kau akan bertemu dengan diriku yang sebenarnya. Lalu, aku akan menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya, kata Sang Suan Tianzun dengan nada dingin. Fang Yu akhirnya menggunakan kepalanya untuk menghancurkan perisai, yang merupakan penghinaan terbesar. Tetapi tidak ada gunanya baginya untuk marah lagi. Bagaimanapun, dia sekarang hanya patung batu dengan secercah kesadaran spiritual dan kemampuannya sangat terbatas. Saat ini, dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Fang Yu. Kita mungkin tidak akan punya banyak kesempatan untuk bertemu lagi, karena aku tidak bisa menjadi abadi, kata Fang Yu. Sang Suan Tianzun terdiam. Retakan-retakan kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya yang sebening kristal, lalu hancur berkeping-keping dan lenyap. Setelah dia menghilang, perisai besar itu meledak. Ledakan. Gereja yang sudah goyah itu tidak dapat lagi menahan benturan, dan beberapa pilar batu patah pada saat yang bersamaan. Seluruh langit-langit runtuh. Chen Xiangwen tahu bahwa kematiannya sudah dekat. Dia segera membungkuk, melindungi Yu Ruobing di bawah tubuhnya, dan menutup matanya. Setidaknya mereka bersama saat mereka meninggal. Memikirkan hal ini, Chen Xiangwen tiba-tiba merasa bahwa kematian adalah hal yang dapat diterima. Ledakan. Batu-batu besar jatuh ke tanah dengan suara keras. Chen Xiangwen yang telah mempersiapkan dirinya secara mental, tiba-tiba merasakan tubuhnya menjadi ringan. Ketika dia membuka matanya, dia terbang keluar gereja dengan kecepatan tinggi. Dalam 2 detik, dia dan Yu Ruobing dalam pelukannya meninggalkan gereja yang runtuh dan tiba di tanah datar di luar. Di dalam gereja, Sang Uskup Agung yang berdiri terpaku di tempat, seketika hancur berkeping-keping oleh lempengan batu besar yang jatuh dari atas, darah dan daging berceceran di mana-mana. Dia bahkan tidak sempat berteriak sebelum dia meninggal. Chen Xiangwen memandang Fang Yu di depannya, sementara Fang Yu memandang gereja yang runtuh. Setelah malam ini, kultus Wushen yang menyebalkan akhirnya akan teratasi. Berikutnya, ada para immortal yang lebih menyebalkan. Engah. Pada saat ini, terdengar suara teredam di belakangku. Fang Yu berbalik dan melihat Chen Xiangwen berlutut di tanah dan bersujud padanya. Fang Yu, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Chen Xiangwen bersujud dengan berat. Sebelum ini, dia telah melakukan hal-hal yang tidak menguntungkan Fang Yu satu demi satu. Namun Fang Yu akhirnya menyelamatkannya. Anugerah penyelamat hidup seperti itu sangatlah berharga. Kau tidak perlu melakukan ini. Semua ini tidak ada hubungannya denganmu. Sebenarnya, kalian adalah korbannya, kata Fang Yu. Tidak, kemampuan organisasi bahasa Chen Xiangwen tidak baik, dan sulit baginya untuk mengungkapkan rasa terima kasih dan kekagumannya. Malam ini, penampilan kekuatan dan kemurahan hati Fang Yu membuat Chen Xiangwen terkesan. Sebagai Raja Dunia Gelap, dia tidak lagi memiliki sedikit pun rasa bangga di hatinya. Fang Yu, Tuan Fang, aku mohon agar kalian mengizinkanku menjadi bawahan kalian dan melayani kalian sebagai imbalan atas penyelamatan nyawaku, kata Chen Xiangwen dengan kepala tertunduk. Fang Yu tidak terbiasa disembah sambil berlutut. Dia mengulurkan tangannya dan menarik Chen Xiangwen berdiri. Kamu harus kembali dan melahirkan bayi itu. Aku tidak butuh bantuanmu, kata Fang Yu. Xiangwen. Chen Xiangwen ingin mengatakan sesuatu, tetapi suara lemah Yu Ruobing datang dari belakangnya. Chen Xiangwen segera berbalik, memeluk Yu Ruobing erat, dan menghiburnya, tidak apa-apa, Ruobing, tidak ada yang terjadi. Wajah Yu Ruobing masih pucat, tetapi senyum muncul di wajahnya. Ia memeluk Chen Xiangwen dan berkata, aku tahu, selama kau di sini, semuanya akan aman. Tidak, alasan utama kita mampu bertahan kali ini adalah karena, kata Chen Xiangwen sambil memalingkan kepalanya. Namun saat ini, Fang Yu telah menghilang. Ada apa? Yu Ruobing memegang wajah Chen Xiangwen dengan tangannya dan bertanya dengan bingung. Chen Xiangwen menarik napas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya. Jauh di bawah tanah, di depan gua, Raja Agung, telah terjadi kecelakaan dengan Heisha. Sesosok makhluk dengan bentuk aneh, seperti ular piton dan cacing tanah besar, berdiri di depan gua dan berbicara.
Ada apa? Di dalam gua yang gelap, sepasang mata besar terbuka dan suara berat terdengar. Manusia bernama Fang Yu itu entah bagaimana menemukan gereja kultus Wushen. Heisha terbunuh, dan gerejanya runtuh, kata makhluk aneh itu. Terjadi keheningan di dalam gua selama beberapa detik. Kau tidak punya dukungan? Tanya Raja Abadi. Petik 2. Tidak, karena tadi kau bilang begitu, Raja, jawab makhluk aneh itu dengan gugup. Tidak mendukung adalah hal yang benar untuk dilakukan. Raja Abadi berkata, aku telah mencapai titik waktu yang paling kritis, dan aku tidak boleh membiarkan kesalahan apapun terjadi. Aku mengerti. Mulai hari ini, aku akan meminta makhluk-makhluk di suku kita untuk menghentikan semua aktivitas dan tidak muncul di tanah. Dengan begitu, Fang Yu tidak akan bisa menemukan kita, kata makhluk aneh itu. Jangan pindahkan makhluk-makhluk di bawah tanah, tapi serangga-serangga beracun di tanah itu, mereka perlu mempercepat. Pembentukan ulang tubuhku sudah setengah jalan, dan aku masih membutuhkan 50.000 keping daging dan darah, kata Raja Abadi. Saya mengerti, jawab makhluk aneh itu. Tak ada suara lagi yang keluar dari gua itu, tetapi ada niat membunuh di mata besar itu. Fang Yu menggunakan jimat teleportasi untuk kembali ke apartemennya di Nandu. Ketika dia naik ke atas, dia memanggil Tang Xiaorou kembali. Fang Yu, kamu baik-baik saja. Suara Tang Xiaorou terdengar dari telepon, nadanya cemas. Apa yang bisa terjadi padaku? Tapi di pihakmu, taman itu seharusnya tidak runtuh, kan? Tanya Fang Yu. Petik 2. Kalau sampai roboh, bagaimana aku bisa menghubungimu? Kata Tang Xiaorou dengan nada kesal. Syukurlah kamu baik-baik saja. Aku mau tidur. Setelah berkata begitu, Fang Yu menutup telepon. Saat dia membuka pintu, Fang Yu melihat Su Lengyun duduk bersila dalam meditasi, dengan cahaya biru muda di sekujur tubuhnya. Tidak ada AC di ruang tamu, tetapi suhunya cukup rendah. Mendengar suara itu, Su Lengyun membuka matanya. Kakak Yu, kau sudah kembali, kata Su Lengyun sambil tersenyum tipis. Apakah aku mengganggu latihanmu? Tanya Fang Yu. Tidak, aku hampir berhenti. Su Lengyun berdiri dan menuangkan air untuk Fang Yu. Pada saat ini, dia melihat kaki kanan Fang Yu telanjang dan sebagian besar celananya hilang. Pada saat yang sama, ada beberapa noda darah di pakaian. Kakak Yu, kemana saja kau? Su Lengyun menyerahkan segelas air kepada Fang Yu dan bertanya dengan lembut. Aku pergi ke bagian barat Huaibei dan bertarung dengan patung batu bernama Sangsuan Tianzun, jawab Fang Yu ringan. Sangsuan Tianzun, patung batu. Su Lengyun tampak bingung. Tidak banyak yang bisa dikatakan, tidak terlalu kuat, kata Fang Yu. Oh, Su Lengyun mengangguk, lalu teringat sesuatu dan bertanya, Kakak Yu, apa kamu lapar? Aku menonton TV sebentar hari ini dan belajar memasak mie. Ketika Su Lengyun mengatakan ini, Fang Yu teringat bahwa dia tampaknya tidak makan apapun malam ini. Alasan dia bersedia menemani Tang Xiaorou ke pesta pernikahan adalah untuk mendapatkan makanan gratis. Pada akhirnya, dia tidak hanya tidak makan, tetapi juga merusak sepatu dan celananya. Sungguh kesepakatan yang merugikan. Baiklah, aku sangat lapar, kata Fang Yu. Kalau begitu aku akan membuatnya untukmu sekarang. Su Lengyun berbalik dengan gembira dan berjalan menuju dapur. Untuk mencegah situasi itu terulang kembali, Fang Yu berdiri di pintu dapur sepanjang waktu, mengamati setiap gerakan Su Lengyun. Namun, Su Lengyun tampaknya benar-benar belajar sesuatu, setidaknya kali ini bahan-bahannya tidak gosong. Kakak Yu, enak kan? Di meja makan, Su Lengyun bertanya dengan sedikit antisipasi dan gugup. Bagus sekali, kata Fang Yu. Kalau kamu suka, aku bisa memasak untukmu setiap hari di masa depan, dan aku akan terus meningkatkan kemampuanku, kata Su Lengyun. Memasak setiap hari, kamu tidak akan kembali ke Istana Es? Tanya Fang Yu. Su Lengyun tertegun, lalu menundukkan kepalanya dan berbisik, jika saudara Yu menginginkanku tinggal, aku bisa tinggal. Fang Yu melirik Su Lengyun yang sedang menunduk dan berkata, itu tidak baik. Sektemu sebesar ini, kau masih harus mengelolanya. Su Lengyun menjawab dengan lembut. Fang Yu ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya ia tak membuka mulut. Ia hanya menghabiskan mie telur di mangkuknya. Su Lengyun tidak berkata apa-apa lagi, tetapi memperhatikan Fang Yu menghabiskan mie-nya dengan tenang, lalu mengambil piring-piring dan pergi ke dapur untuk mencucinya. Keesokan paginya, tidak lama setelah Fang Yu kembali dari latihan pagi, terdengar ketukan di pintu. Su Lengyun membuka pintu dan melihat 3 orang berdiri di pintu. Orang tua yang memimpin adalah Zhao Jidao, yang ditemuinya malam sebelumnya. 2 orang di belakangnya adalah Zhao Xuan dan Zhao Zinan. Ketika Zhao Xuan melihat Su Lengyun membuka pintu, matanya terbelalak. Seperti yang diharapkan dari Tuan Fang. Ada wanita cantik yang bersembunyi di kediamannya. Halo, nama saya Zhao Jidao, dan saya Ketua Asosiasi Seni Bela Diri Huaibei. Saya ingin bertemu dengan Master Fang Yufang. Saya ingin tahu apakah Master Fang sedang senggang, kata Zhao Jidao dengan hormat. Su Lengyun hanya pernah bertemu Zhao Jidao sekali sebelumnya, tetapi dia telah mendengar namanya berkali-kali.
Sebagai organisasi yang menjaga ketertiban di dunia seni bela diri, Ikatan Seni Bela Diri seharusnya bersikap netral, adil dan jujur. Tetapi Asosiasi Seni Bela Diri Huaibei di bawah kepemimpinan Zhao Jidao tidak melakukan ini sama sekali. Dalam konfrontasi antara keluarga seni bela diri dan sekte seni bela diri, Asosiasi Seni Bela Diri Huaibei sepenuhnya berpihak pada keluarga seni bela diri dan menerapkan serangkaian tindakan untuk menekan sekte seni bela diri. Di bawah pukulan ganda seperti itu, sekte-sekte seni bela diri yang sudah menurun sepenuhnya menjadi pengikut keluarga-keluarga besar. Akibatnya, konsep sekte seni bela diri hampir tidak ada lagi di Huaibei saat ini. Oleh karena itu, Su Lengyun tidak memiliki kesan yang baik terhadap Zhao Jidao, dan bahkan merasa sedikit jijik padanya. Tetapi orang yang didatangi pihak lain itu adalah Fang Yu, jadi itu masih tergantung pada niat Fang Yu. Su Lengyun menoleh dan hendak berbicara. Namun saat ini, Fang Yu sudah berjalan menuju pintu. Ada apa? Tanya Fang Yu. Tuan Fang, mohon maafkan hamba karena datang ke sini tanpa diundang, karena masalah ini sangat mendesak. Ketika Zhao Jidao melihat Fang Yu, raut wajahnya sedikit berubah dan nadanya menjadi lebih hormat. Fang Yu melirik Zhao Xuan dan Zhao Zinan di belakang Zhao Jidao dan sedikit mengernyit. Tuan Fang, aku membawa Zinan ke sini untuk membalas budimu karena telah menyelamatkan nyawaku tadi malam. Jika kau tidak menghentikan orang gila itu, aku khawatir tak seorang pun di kebun kita akan selamat, kata Zhao Xuan penuh rasa terima kasih. Terima kasih, Guru Fang. Kali ini, Zhao Zinan tidak perlu diingatkan oleh Zhao Xuan. Ia berinisiatif membungkuk kepada Fang Yu, dan suaranya jauh lebih keras dari sebelumnya. Setelah membungkuk, Zhao Zinan mengangkat kepalanya dan menatap Fang Yu. Pada saat ini, dia menemukan Fang Yu juga sedang menatapnya. Untuk sesaat, Zhao Zinan ingin menghindari pemandangan itu, tetapi suara di hatinya mengatakan bahwa dia tidak boleh begitu pemalu. Zhao Zinan menggigit bibir merah mudanya, rona merah indah muncul di wajah cantiknya, dan dia menatap lurus ke arah Fang Yu. Meskipun masih ada rasa malu dan canggung di matanya, secercah keberanian muncul. Tidak perlu berterima kasih padaku. Orang itu datang ke sini untukku, kata Fang Yu dengan tenang. Tuan Fang, saya ingin tahu apakah kita bisa masuk ke dalam dan berbicara lebih lanjut, kata Zhao Jidao dengan agak canggung. Oh, masuklah. Fang Yu membuka pintu. Setelah Su Lengyun menuangkan teh untuk para tamu, dia ingin mundur ke belakang. Tetapi Fang Yu menariknya kembali dan memberi isyarat agar dia duduk di sampingnya. Su Lengyun tertegun sejenak, lalu duduk dengan patuh. Apakah masalah ini terkait dengan Zhuo Hongru kemarin lusa? Tanya Fang Yu. Ya, Zhao Jidao menarik napas dalam-dalam dan berkata, Master Zhuo diutus oleh Asosiasi Seni Bela Diri Beijing untuk membantu Asosiasi Seni Bela Diri Huaibei kita dalam memecahkan masalah para pendekar yang kejam yang muncul akhir-akhir ini. Malam itu aku bilang, kalau ada masalah dengan Asosiasi Bela Diri Ibu Kota, biarkan para pemimpin dari 4 kelompok besar mereka menghubungiku langsung, Fang Yu menyela Zhao Jidao. Ekspresi Zhao Jidao berubah. Asosiasi Seni Bela Diri Beijing terdengar mirip dengan Asosiasi Seni Bela Diri Huaibei. Asosiasi ini juga merupakan asosiasi seni bela diri. Namun pada kenyataannya, terdapat kesenjangan besar antara keduanya. Asosiasi Seni Bela Diri Ibu Kota sebenarnya adalah pemimpin semua asosiasi seni bela diri di China dan memiliki hak bicara tertinggi. Asosiasi seni bela diri di semua tingkat di bawahnya hanya dapat melaksanakan permintaan yang mereka ajukan tanpa diberi kesempatan untuk bertanya. 4 kelompok misterius di Asosiasi Seni Bela Diri Ibu Kota berada di luar jangkauan orang luar. Oleh karena itu, Fang Yu meminta para pemimpin keempat kelompok utama untuk saling menghubungi secara pribadi, yang mana hal itu tidak mungkin. Zhao Jidao tidak memiliki kualifikasi untuk mengajukan tuntutan apapun. Dia bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk berkomunikasi. Asosiasi Seni Bela Diri Ibu Kota hanya memberinya satu perintah, yaitu melacak dan mengunci lokasi Fang Yu, menunggu pasukan elit Asosiasi Seni Bela Diri Ibu Kota tiba, lalu menangkap Fang Yu. Di masa lalu, Zhao Jidao akan melaksanakan perintah Asosiasi Seni Bela Diri Ibu Kota tanpa ragu-ragu. Namun kali ini, Zhao Jidao tidak melakukannya. Setelah melihat keterampilan Fang Yu, dia memiliki perasaan di hatinya. Pria muda ini pasti punya masa depan cerah. Kamu hanya bisa berteman dengannya dan jangan pernah menyinggung perasaannya. Zhao Jidao adalah seorang egois yang cukup cerdas yang hanya akan membuat pilihan yang menguntungkan dirinya sendiri. Namun kali ini dia tidak yakin. Namun, tidak ada banyak risiko dalam memberitahu Fang Yu tentang pemberitahuan Asosiasi Seni Bela Diri Beijing. Sebaliknya, ia dapat meninggalkan kesan baik pada Fang Yu, yang merupakan bisnis yang pasti menguntungkan. Tuan Fang, Asosiasi Bela Diri Beijing tidak memberiku ruang untuk bicara. Zhao Jidao berkata dengan suara berat, mereka hanya memberitahuku sebuah berita. Berita apa? Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya. Mereka memintaku untuk mengawasimu, lalu mereka akan mengirim tim elit untuk menangkapmu, kata Zhao Jidao. Mendengar kata-kata ini, baik Su Lengyun di samping Fang Yu, maupun Zhao Xuan dan Zhao Zinan di samping Zhao Jidao, mengubah ekspresi mereka. Asosiasi Seni Bela Diri Beijing ingin menangkap Fang Yu. Begitukah?
Fang Yu mengelus dagunya dengan tenang dan berkata, kalau begitu biarkan mereka datang. Tuan Fang, saya rasa sebaiknya Anda tidak berhadapan dengan Asosiasi Seni Bela Diri Ibu Kota. Ketika orang-orang dari Asosiasi Seni Bela Diri Ibu Kota datang, saya akan menjelaskan kepada mereka mengapa Anda menyerang Tuan Zuo, kata Zhao Jidao. Oh, kenapa kamu mau membantuku? Tanya Fang Yu. Tuan Zuo memiliki karakter yang sangat tercela dan sikap kerja yang sangat buruk. Saya sudah lama ingin melaporkannya kepada atasan saya, tetapi tidak pernah ada kesempatan yang tepat, dan Tuan Fang, Anda telah menyelamatkan nyawa cucu-cucu saya. Saya melakukan ini hanya untuk membalas budi Anda, kata Zhao Jidao tulus dengan ekspresi serius. Karena kamu sangat ingin membantuku, mengapa kamu tidak menutup-nutupi berita kematian Zuo Hongru? Fang Yu menatap Zhao Jidao sambil tersenyum dan bertanya. Wajah Zhao Jidao berubah, dan dia berkata, lagi pula, Zuo Tianxi adalah wali yang dikirim oleh atasan. Hilangnya dia pasti akan menarik banyak perhatian dan tidak bisa ditutup-tutupi. Maksudku, tidak banyak orang yang hadir saat itu. Kau bisa saja mengatakan Zuo Hongru dibunuh oleh seorang pejuang yang kejam atau makhluk abadi, tapi kau tetap melaporkannya dengan jujur, kata Fang Yu sambil tersenyum. Wajah Zhao Jidao memucat dan membiru. Ia membuka mulut untuk membantah, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Jangan gugup, aku tidak bermaksud menyalahkanmu. Fang Yu mengambil gelas air dan menyesapnya, lalu berkata, aku hanya ingin membantah pernyataanmu bahwa kau ingin membalas budi. Tuan Fang, wajah Zhao Jidao sedikit pucat dan dia ingin berbicara. Baiklah, aku tahu apa yang ingin kau katakan. Fang Yu menyipitkan matanya sedikit dan berkata, aku anggap saja kau membantuku, tapi aku juga membantumu menyelesaikan masalah dengan seseorang yang kau benci, jadi kita tidak saling berutang apapun. Aku mau makan siang sekarang. Bahan-bahannya cuma cukup untuk 2 orang, jadi aku nggak akan nunggu kamu di sini. Fang Yu bersandar di sofa dan berkata, Leng Yun, antar kami keluar. Su Leng Yun berdiri. Zhao Jidao tahu kalau pikirannya telah diketahui, jadi dia tentu saja tidak tinggal lebih lama lagi dan berdiri. Zhao Xuan dan Zhao Zinan, kakak beradik, sedikit bingung. Mereka tidak mengerti mengapa suasana tiba-tiba berubah menjadi buruk. Zhao Jidao adalah orang pertama yang keluar dari pintu. Zhao Zinan berjalan ke pintu, berbalik, membungkuk dan meminta maaf kepada Fang Yu, maafkan aku. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, dia merasa kakeknya salah. Fang Yu tersenyum pada Zhao Zinan dan mengangguk. Dia masih tidak punya perasaan buruk terhadap gadis ini. Setelah mereka bertiga pergi, Su Leng Yun menatap Fang Yu, dengan sedikit kebingungan di mata indahnya. Orang tua ini tidak melakukan apa-apa, tapi dia ingin aku berutang budi padanya tanpa imbalan apapun. Tentu saja aku tidak bisa membiarkannya memenuhi keinginannya, jelas Fang Yu. Di dalam lift, Zhao Jidao tampak sangat tidak senang. Fang Yu melihat isi pikirannya dan mengungkapnya tanpa ampun di tempat, yang membuatnya merasa malu dan kesal. Zhao Xuan segera menariknya ke belakangnya dan berkata, kakek, Zinan masih belum dewasa, jangan marah. Zhao Jidao masih marah, menatap Zhao Zinan dan berkata, dia hampir 23 tahun dan masih belum mengerti. Apa dia idiot? Apa gunanya orang seperti dia? Setiap kata dalam ucapan Zhao Jidao bagaikan pisau tajam, menusuk hati Zhao Zinan yang rapuh. Matanya merah dan air mata kristal menggenang di sana. Zhao Xuan melindunginya di belakangnya dan tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Di depannya adalah kakek yang paling agung dalam keluarga, jadi dia tidak berani membantah dan hanya bisa berusaha sebaik mungkin untuk melindungi Zhao Zinan. Zhao Jidao masih geram dan melanjutkan, kami di keluarga Zhao tidak membutuhkan orang tak berguna sepertimu. Aku akan segera menemukan keluarga yang cocok untuk menikahkanmu. Zhao Zinan gemetar seluruh tubuhnya dan menangis, tetapi tidak bersuara. Saat ini, lift telah mencapai lantai pertama. Zhao Jidao mendengus dingin dan berjalan keluar. Dia keluar dari gerbang komunitas, mendatangi mobil khusus, dan hendak membuka pintu. Pada saat ini, Zhao Jidao tiba-tiba menoleh dan menatap Zhao Zinan di belakang Zhao Xuan, lalu berkata dengan dingin, pengecut. Sekarang aku harus melatih keberanianmu. Jangan naik mobil ini. Cari jalan pulang sendiri. Kakek. Wajah Zhao Xuan berubah dan dia ingin berbicara. Namun Zhao Jidao menatapnya dan membuatnya menelan kembali kata-katanya. Zhao Xuan berbalik dan menatap Zhao Zinan. Saat ini, Zhao Zinan tampak pucat dan wajah cantiknya penuh air mata. Dia menatap Zhao Xuan, matanya penuh dengan permohonan dan ketakutan. Hati Zhao Xuan menjadi tegang. Keluarga Zhao adalah keluarga yang sangat menyayangi anak laki-laki dibanding anak perempuan. Hal ini berlaku dari generasi Zhao Jidao hingga generasi ayah Zhao Xuan. Oleh karena itu, status wanita dalam keluarga Zhao sangat rendah dan mereka tidak memiliki hak bicara sama sekali. Oleh karena itu, Zhao Zinan tidak dihargai sejak lahir dan sering dipukul dan dimarahi oleh ayahnya. Dari sinilah karakternya yang penakut dan pemalu terbentuk. Di seluruh keluarga Zhao, satu-satunya orang yang benar-benar mencintai Zhao Zinan mungkin adalah Zhao Xuan dan ibunya. Cepat masuk ke mobil. Jangan beri dia uang. Zhao Jidao berbalik dan berteriak ketika melihat Zhao Xuan masih berdiri di sana.
Wajah Zhao Xuan tampak muram, dia menggertakkan giginya dan berbicara dengan suara rendah. Zinan, nanti kamu naik taksi, salah satu mobil hijau itu, dan bilang ke sopirnya kalau kamu mau balik ke rumah keluarga Zhao di pusat kota. Bilang kamu akan bayar sesampainya di rumah, perintah Zhao Xuan. Kakak, jangan pergi, teriak Zhao Zinan lirih. Zhao Xuan merasa hatinya hancur, tetapi tidak ada yang dapat ia lakukan. Di seluruh keluarga Zhao, tak seorang pun dapat menentang Zhao Jidao. Zinan, jangan takut. Zhao Xuan menghibur. Zhao Xuan, cepat masuk ke mobil, teriak Zhao Jidao di belakangnya. Zhao Xuan menggigil seluruh tubuhnya. Dia tahu jika dia tidak pergi, Zhao Jidao akan benar-benar marah. Zhao Xuan menyentuh kepala Zhao Zinan dan berbalik untuk berjalan menuju mobil. Zhao Zinan berdiri kaku di tempatnya, memperhatikan Zhao Xuan masuk ke mobil dan pergi. Baru setelah mobil itu menghilang dari pandangannya, dia tersadar dan melihat sekelilingnya dengan kebingungan dan ketidakberdayaan. Dia tidak membawa sepeser pun, dia tidak tahu di mana dia berada, atau alamat pasti keluarga Zhao. Namun dibandingkan dengan pulang, apa yang lebih dipedulikan Zhao Zinan adalah sikap buruk Zhao Jidao terhadapnya. Dia tidak tahu apa kesalahannya. Zhao Zinan berjongkok di tanah, menutupi wajahnya dan menangis dalam diam. Siang harinya, Fang Yu bersiap pergi ke kebun sayur. Dia sudah mengerti fungsi biji belimbing. Dia ingin melakukan percobaan. Su Lengyun sedang berlatih, jadi Fang Yu meninggalkan apartemennya sendirian. Ketika sampai di gerbang permukiman, Fang Yu melirik sekeliling dengan santai dan melihat sosok yang dikenalnya berdiri di pinggir jalan. Zhao Zinanlah yang saya temui di pagi hari. Saat itu, wajah Zhao Zinan berlinang air mata. Ia berdiri di pinggir jalan, mengangkat tangan kanannya, lalu menurunkannya. Tak seorang pun tahu apa yang ia lakukan. Mengapa dia masih di sini? Fang Yu memikirkannya dan melangkah maju. Hai! Fang Yu berteriak dari belakang Zhao Zinan. Tubuh Zhao Zinan bergetar hebat dan reaksinya agak besar. Dia menoleh dengan panik dan tertegun saat melihat Fang Yu. Tuan Fang, mengapa kamu ada di sini lagi? Tanya Fang Yu. Aku, kata Zhao Zinan dengan suara serak, aku tidak kembali. Kau tidak kembali, maksudmu, kau sudah di sini sejak jam 10 pagi sampai sekarang? Tanya Fang Yu heran. Ya, Zhao Zinan mengangguk, wajahnya yang pucat penuh kelelahan. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia berkeliaran di sini, tetapi pasti sudah lama karena kakinya sakit. Mengapa kamu tidak pulang bersama saudaramu? Tanya Fang Yu. Aku membuat kakekku marah, jawab Zhao Zinan dengan suara rendah. Kakekmu? Oh, kurasa aku mengerti. Fang Yu menyipitkan matanya sedikit. Melihat bibir Zhao Zinan pucat, Fang Yu tahu bahwa dia sedikit dehidrasi. Apakah kamu mau air? Tanya Fang Yu. Zhao Zinan tidak berani berbicara, dia tahu bahwa Fang Yu memiliki hubungan yang tidak menyenangkan dengan kakeknya pagi ini. Mari ikut saya, Fang Yu berkata sambil berjalan maju. Zhao Zinan tertegun sejenak, lalu segera mengikutinya. Ada sebuah toko serba ada tidak jauh di depan. Fang Yu berjalan ke toko serba ada, membeli sebotol air mineral dan menyerahkannya kepada Zhao Zinan. Terima kasih. Zhao Zinan mengambil air mineral itu, membuka tutup botolnya, lalu meneguknya dalam-dalam. Setelah minum, dia tidak dapat menahan rasa sakit di kakinya, jadi dia berjongkok dan menggosok pergelangan kakinya. Biar aku bantu meredakan rasa sakitmu, kata Fang Yu sambil mengulurkan jarinya dan menepuk dahi Zhao Zinan. Cahaya putih muncul di ujung jari. Saat energi sejati memasuki tubuh Zhao Zinan, wajah Fang Yu berubah. Selama seseorang menjadi manusia, atau dengan kata lain, semua makhluk hidup, baik yang berpraktik kultivasi atau tidak, memiliki meridian tubular yang saling bersilangan rumit di dalam tubuhnya, persis seperti pembuluh darah lainnya. Satu-satunya perbedaan adalah pembuluh darah mengangkut darah, sementara meridian mengangkut energi vital. Tapi tidak ada meridian di tubuh Zhao Zinan. Anda tidak dapat melihat keberadaan meridian sama sekali. Tetapi anehnya, tanpa melihat meridian, energi sejati yang dituangkan Fang Yu ke tubuh Zhao Zinan diserap. Bagaimana ini mungkin? Tanpa meridian sebagai saluran untuk menyalurkan ki sejati, bagaimana ki sejati memasuki tubuh Zhao Zinan? Tepat ketika Fang Yu penuh keraguan, ekspresinya berubah lagi. Kekuatan hisap yang sangat kuat tiba-tiba muncul di tubuh Zhao Zinan, dengan gila-gilaan menyerap energi aslinya. Hisapannya begitu kuat sehingga ki sejati dalam tubuh Fang Yu benar-benar tak terkendali dan terus mengalir keluar. Kecepatan dan jumlah yang diserapnya sangat besar. Kalau dia kultivator biasa, dia pasti sudah meledak dan mati. Namun, Fang Yu berbeda. Energi sejati di tubuhnya bagaikan lautan yang bergelombang, tak berujung. Oleh karena itu, tingkat penyerapan ini tidak akan menimbulkan banyak bahaya padanya. Fang Yu tidak dengan paksa melepaskan jarinya, tetapi tetap menekannya ke dahi Zhao Zinan. Ia ingin mengamati sumber hisapan dan tujuan ki sejati yang diserap. Pada saat ini, mata Zhao Zinan terpejam, dan seluruh tubuhnya tampak dalam keadaan semi-transparan. Fang Yu melepaskan indera spiritualnya, menyelimuti seluruh tubuh Zhao Zinan. Kemudian, dia dapat melihat dengan jelas bahwa setelah energi sejatinya terserap ke dalam tubuh Zhao Zinan, energi itu lenyap begitu saja.
Tidak ada meridian atau dantian di tubuh Zhao Zinan, itu kosong. Namun, sejumlah besar energi internal yang diserap menghilang secara misterius setelah memasuki tubuhnya. Dari sudut manapun, ini luar biasa. Fang Yu memikirkannya, memejamkan mata, lalu membukanya kembali. Cahaya merah muncul di matanya, dan rune putih berputar di pupilnya. Mata ini harus mampu melihat menembus segala sesuatu yang ada dalam kehampaan. Namun saat melihat Zhao Zinan, tiba-tiba terjadi malfungsi. Tidak ada yang berubah. Zhao Zinan tetaplah Zhao Zinan. Tak ada kekuatan hukum yang terlihat di tubuhnya, bahkan penglihatan pun tak mampu menembus tubuhnya. Seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang melindungi Zhao Zinan. Kali ini Fang Yu benar-benar tercengang. Dia telah hidup selama hampir 5.000 tahun, dan ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi yang tidak dapat dijelaskan seperti itu. Apakah ini ilusi? Mustahil. Belum lagi hal-hal lain, matanya saja tidak bisa tertipu oleh ilusi belaka. Fang Yu tertegun selama beberapa detik, dan tiba-tiba menyadari bahwa energi internal masih hilang dalam jumlah besar, dan segera ingin menggerakkan jari-jarinya. Namun hisapan itu juga menekan jari-jari Fang Yu pada dahi Zhao Zinan, membuatnya sulit bergerak. Itu keterlaluan. Fang Yu sedikit tidak senang, dan dia mengerahkan tenaga untuk menggerakkan jari-jarinya dengan paksa. Ledakan. Disertai suara pelan, Zhao Zinan terjatuh ke tanah. Dia yang awalnya tembus cahaya, perlahan-lahan mendapatkan kembali kekokohannya. Setelah belasan detik, tubuhnya pulih sepenuhnya. Bulu mata Zhao Zinan bergetar, lalu matanya terbuka. Begitu dia membuka matanya, dia melihat wajah Fang Yu dekat di dekatnya. Pada saat ini, Fang Yu tengah mengamati Zhao Zinan dengan mata paling teliti, seakan-akan ia tengah melihat harta karun langka. Tuan Fang, ini adalah pertama kalinya Zhao Zinan ditatap oleh alien dari jarak sedekat itu, dan wajahnya langsung memerah seperti awan senja. Bagaimana mungkin? Aku bahkan tidak bisa melihat dengan mata itu. Fang Yu dipenuhi pertanyaan. Tuan Fang, Zhao Zinan tidak tahan dengan tatapan Fang Yu dan berbicara dengan suara gemetar. Fang Yu kembali sadar dan menyadari bahwa Zhao Zinan telah bangun. Bagaimana perasaanmu sekarang? Tanya Fang Yu. Hah? Zhao Zinan tertegun sejenak, tidak mengerti apa maksud Fang Yu. Bagaimana perasaanmu? Apakah kamu masih lelah? Atau apakah kamu merasa penuh energi? Tanya Fang Yu cemas. Zhao Zinan berdiri, menggerakkan kakinya, dan berkata, kakiku sepertinya tidak sakit lagi. Apa lagi? Tanya Fang Yu. Zhao Zinan menatap Fang Yu, menggelengkan kepalanya dengan tatapan kosong, dan berkata, kalau tidak, sepertinya tidak ada apa-apa. Bagaimana mungkin? Fang Yu menggaruk kepalanya. Jika energi sejati yang baru saja diserap Zhao Zinan digunakan untuk menyerang, kekuatannya tidak akan kurang dari bom nuklir kecil, yang mampu mengubah apapun dalam radius 10 km menjadi abu. Tetapi setelah menyerap begitu banyak energi sejati, kakiku berhenti sakit. Kemana perginya sejumlah besar energi sejati itu? Hilang begitu saja. Fang Yu menatap Zhao Zinan di depannya dan mundur 2 langkah, dengan keterkejutan di matanya. Selama 5.000 tahun terakhir, teka-teki terbesar Fang Yu adalah mengapa dia tidak bisa menembus tahap pemurnian Qi. Dan sekarang, Zhao Zinan telah menjadi keraguan besar kedua. Kekuatan hisapnya yang luar biasa kuat, sejumlah besar Qi yang lenyap begitu saja, dan tubuh yang bahkan mata itu tidak dapat melihat tembus. Fang Yu yakin bahwa mungkin ada semacam sihir yang bisa mencapai tingkat ini, tetapi dia yakin bahwa Zhao Zinan di depannya adalah seorang manusia yang belum pernah berlatih. Bahkan tidak ada sedikit pun fluktuasi energi spiritual di tubuhnya. Jadi mustahil baginya untuk menguasai sihir. Jelaslah bahwa gadis pemalu dan penakut ini memiliki sesuatu yang luar biasa dalam tubuhnya. Atau mungkin, dirinya sendiri adalah eksistensi yang luar biasa. Melihat ekspresi terkejut Fang Yu, Zhao Zinan benar-benar bingung. Sejak Fang Yu menekankan jarinya di dahinya, dia merasa mengantuk dan kemudian tertidur. Ketika dia terbangun lagi, dia melihat Fang Yu dengan ekspresi terkejut di wajahnya, dan dia menanyakan beberapa pertanyaan aneh. Selain itu, dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kamu tidak lelah sekarang, kan? Kalau begitu ikut aku, kata Fang Yu. Setelah mengatakan itu, Fang Yu berjalan maju. Berjalan bermanfaat untuk berpikir. Inilah kesimpulan yang dicapai Fang Yu bertahun-tahun yang lalu. Zhao Zinan mengikuti Fang Yu dengan patuh. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa-apaan ini? Fang Yu terus bergumam sendiri sepanjang jalan. Setelah berjalan sekitar 20 menit, dia tiba-tiba berhenti. Untuk memverifikasi ini, kita harus mencobanya. Fang Yu berbalik dan menghadap Zhao Zinan. Persegi. Zhao Zinan membuka mulutnya dan hendak mengatakan sesuatu. Pada saat ini, Fang Yu menamparkan dadanya dengan telapak tangannya. Serangan telapak tangan Fang Yu cukup tiba-tiba dan ditujukan langsung ke Zhao Zinan. Zhao Zinan bahkan tidak berteriak, dia hanya menutup matanya. Ledakan. Energi sejati meledak keluar dari telapak tangan Fang Yu dan menyerbu langsung ke arah Zhao Zinan. Mata Fang Yu tampak serius saat dia menatap Zhao Zinan dengan saksama. Memanggil. Energi sesungguhnya benar-benar menghantam Zhao Zinan. Namun, Zhao Zinan tidak berteriak, juga tidak terhempas. Ia malah berdiri di sana, tubuhnya gemetar.
Semburan energi sejati itu lenyap begitu saja. Atau lebih tepatnya, terserap ke dalam tubuh Zhao Zinan. Tuan Fang, Tuan Fang. Zhao Zinan membuka matanya, pupil matanya yang gelap dipenuhi air mata. Dia tidak tahu mengapa Fang Yu menyerangnya. Dia hanya merasa takut dan merasa ditinggalkan oleh seluruh dunia. Kakek memarahinya, saudaranya meninggalkannya sendirian di sini, dan sekarang bahkan Fang Yu menyerangnya. Apa kesalahan yang telah dia perbuat? Semakin Zhao Zinan memikirkannya, semakin sedih hatinya. Matanya merah dan berkaca-kaca. Maaf, aku hanya ingin memastikan sesuatu dan aku tidak punya niat jahat padamu. Melihat Zhao Zinan hendak menangis, Fang Yu segera meminta maaf. Tidak apa-apa. Zhao Zinan menyeka air matanya, menundukkan kepalanya dan berkata lembut. Fang Yu menatap Zhao Zinan, dan keraguannya bertambah. Tubuhnya seperti lubang hitam, mampu menyerap semua energi eksternal. Bentuk tubuh apakah ini? Fang Yu, yang telah hidup selama hampir 5.000 tahun, belum pernah mendengar keberadaan tubuh seperti itu di dunia, baik dalam legenda maupun kenyataan. Fang Yu berpikir sejenak, dan melihat Zhao Zinan masih berdiri di sana sambil menyeka air matanya dengan sedih, dia berkata, ikut aku akan membawamu ke taman ekologi terdekat. Zhao Zinan mengangkat matanya dan menatap Fang Yu, seolah mempertimbangkannya, lalu mengangguk. Sekarang dia tidak punya siapapun untuk diandalkan dan hanya bisa mengandalkan Fang Yu. Jadi Fang Yu membawa Zhao Zinan ke kebun sayur di taman ekologi. Tuan Fang, ini. Zhao Zinan menatap kebun sayur di depannya, mata indahnya berbinar. Ya, ini kebun sayurku, kata Fang Yu. Panggil saja aku Fang Yu. Apakah tidak apa-apa? Tanya Zhao Zinan. Bahkan kakeknya harus memanggil Fang Yu dengan sebutan Tuan Fang, jadi rasanya tidak pantas baginya untuk memanggil Fang Yu dengan namanya. Tidak apa-apa, kita semua anak muda, jangan pedulikan birokrasi ini, kata Fang Yu tanpa tersipu atau berdebar-debar. Baiklah, kalau begitu aku akan memanggilmu Fang Yu, kata Zhao Zinan lembut dengan rona merah di wajahnya. Fang Yu berjalan ke kebun sayur dan memandangi tanaman hijau yang tumbuh subur di seluruh kebun. Suasana hatinya pun membaik. Dengan benih buah belimbing, seluruh kebun sayur berubah menjadi sumber kehidupan kecil, dan semua kehidupan di kebun sayur menunjukkan momentum yang berkembang pesat. Tetapi ini juga berarti kehilangan kesenangan menyaksikan tanaman tumbuh dan berkembang perlahan. Sekarang Fang Yu bahkan tidak perlu menyiram atau memupuk tanamannya, karena sayuran hanya membutuhkan waktu 1 menit untuk tumbuh hingga matang. Haruskah aku membangun kebun sayur biasa lagi? Fang Yu berdiri di kebun sayur, memandangi sayuran hijau di bawah kakinya, mengerutkan kening dan berpikir. Petik 2. Fang Yu, bolehkah aku masuk dan melihatnya? Pada saat ini, Zhao Zinan di luar kebun sayur bertanya dengan suara rendah. Fang Yu melirik Zhao Zinan dan berkata, tentu saja, jika kamu suka sayuran, aku bisa memberimu beberapa. Kalau begitu aku masuk. Zhao Zinan berjalan hati-hati ke kebun sayur, takut menginjak tanaman di kedua sisinya. Namun, saat ia melangkah ke tanah kebun sayur, suasana seluruh kebun tiba-tiba berubah. Nafas kehidupan di kebun sayur sudah sangat kuat. Namun setelah Zhao Zinan memasuki kebun sayur, nafas kehidupan ini muncul lagi. Jika sebelumnya kebun sayur hanya merupakan sumber kehidupan yang kecil, kini telah menjadi sumber kehidupan yang besar. Jika manusia normal tinggal di kebun sayur ini selama beberapa waktu, ia dapat hidup beberapa tahun lebih lama. Fang Yu menatap Zhao Zinan dengan heran, lalu menoleh dan menatap tanah di tengah kebun sayur. Disitulah buah belimbing ditanam, dan biji buah belimbing ada tepat di bawahnya. Pada saat ini, tanah tampak bersinar redup. Sebuah retakan perlahan muncul di tanah, lalu sehelai daun ungu seukuran jari kelingking muncul dari sana. Belimbing, Tauge. Fang Yu membuka matanya lebar-lebar, berjalan maju, berjongkok dan mengamati daun ungu kecil itu. Dia belum pernah menanam buah belimbing sebelumnya, jadi dia tidak tahu bagaimana buah belimbing tumbuh. Namun lokasi ini adalah tempat ia mengubur biji belimbing. Siklus pertumbuhan buah belimbing membutuhkan waktu ribuan tahun. Fang Yu memandangi kuncup dan daun ungu itu, lalu mendongak menatap Zhao Zinan yang berdiri di sampingnya dengan ekspresi bingung. Untuk sesaat, ia bingung harus berkata apa. Fang Yu, ada apa? Tanya Zhao Zinan bingung. Petik 2. Tidak ada. Fang Yu pada saat ini, kebun sayur dipenuhi dengan nafas kehidupan yang kuat. Jika Anda tahu cara menggunakan sihir, Anda bahkan dapat menggunakan napas kehidupan ini untuk menyelamatkan nyawa yang sekarat. Siapapun mungkin akan sangat gembira jika memiliki sumber kehidupan seperti itu. Namun Fang Yu tidak melakukannya. Vitalitas adalah hal yang paling tidak berarti baginya. Pikirannya sekarang penuh dengan kebingungan, dan dia hanya ingin mencari tahu rahasia tentang Zhao Zinan. Setelah berpikir sejenak, Fang Yu duduk di tempat, menatap Zhao Zinan, dan berkata, Zinan, bisakah kamu menjawab beberapa pertanyaanku? Mendengar Fang Yu menyapanya, Zhao Zinan merasa sedikit malu, wajahnya memerah, dan dia berbisik, baiklah. Kamu duduk dulu, kata Fang Yu. Zhao Zinan dengan patuh duduk di depan Fang Yu. Bisakah kau menceritakan hidupku dengan jujur, yaitu, ikhtisar kehidupanmu dari lahir hingga sekarang?
Tanya Fang Yu. Zhao Zinan tertegun sejenak, lalu mengangguk dan berkata, "Iya. Saya lahir 22 tahun yang lalu. Nama ayah saya Zhao Yong dan nama ibu saya Zhuang Ningjing." Zhao Zinan mulai berbicara, dan isinya cukup rinci. Tepat saat dia hendak bercerita tentang saat-saat dia berusia 5 tahun, Fang Yu memberi isyarat agar dia berhenti. "Saya punya pertanyaan yang ingin saya tanyakan." Zhao Zinan memandang Fang Yu dengan bingung. "Apakah kamu yakin?" Fang Yu hendak berbicara, tetapi melihat kepolosan di wajah Zhao Zinan, dia berubah pikiran dan bertanya, "Apakah kamu pernah mengalami kecelakaan sejak kecil?" "Kecelakaan?" Zhao Zinan mengerutkan kening dan mengingat. Setelah beberapa detik, dia bertanya dengan bosan, "Apakah terjatuh saat belajar naik sepeda dianggap kecelakaan?" "Tidak juga. Pasti ada sesuatu yang lebih besar, seperti kecelakaan mobil atau jatuh dari tebing," kata Fang Yu. "Ah, kalau begitu tidak ada apa-apa," jawab Zhao Zinan. Dia merasa Fang Yu sangat aneh hari ini, benar-benar berbeda dari Fang Yu yang pernah dilihatnya sebelumnya. "Lupakan saja, ayo pergi." Fang Yu berdiri dan berkata. "Ya." Zhao Zinan juga berdiri. Kemudian, mereka berdua meninggalkan kebun sayur bersama-sama. Saat Zhao Zinan meninggalkan kebun sayur, vitalitas seluruh kebun sayur tiba-tiba menurun drastis. Fang Yu menoleh untuk melihat kebun sayur, mengerutkan kening sedikit, lalu pergi. Tidak ada yang salah dengan perkenalan diri Zhao Zinan. Dia hanyalah seorang gadis yang tumbuh normal dalam keluarga besar. Apakah ini bentuk tubuh alami Anda? Meskipun mungkin, kemungkinannya sangat kecil. Dan jika memang diperoleh, sangat aneh bahwa Zhao Zinan tidak mengingatnya. Kemungkinan terakhir adalah pertanyaan yang ingin ditanyakan Fang Yu sebelumnya tetapi tidak ditanyakan. Apakah Zhao Zinan putri kandung orang tuanya? Namun, Zhao Zinan tidak menjawab pertanyaan ini. Bertanya kepadanya akan membuatnya sedih, jadi dia hanya bisa bertanya kepada keluarganya. "Sepertinya aku harus bertemu Zhao Jidao lagi," pikir Fang Yu dalam hati. 15 menit kemudian, Fang Yu membawa Zhao Zinan keluar dari taman ekologi dan berjalan di jalan kuno. Sepanjang perjalanan, Fang Yu dan Zhao Zinan cukup banyak berkomunikasi. Selama proses ini, sifat malu-malu dan sifat penakut Zhao Zinan berangsur-angsur menghilang. "Fang Yu, apa yang biasanya kamu lakukan?" tanya Zhao Zinan penasaran. "Sama seperti yang baru saja kamu lihat, menanam sayuran dan tidur," jawab Fang Yu. "Kamu tidak sekolah lagi?" tanya Zhao Zinan. "Ya, tetapi saya harus pergi ke Universitas Nandu untuk kelas setiap minggu," kata Fang Yu. "Kamu di kelas?" Zhao Zinan membuka lebar mata indahnya karena terkejut dan bertanya, "Kamu seorang profesor?" "Sebenarnya, dia seorang profesor tamu," jawab Fang Yu. "Kamu sungguh hebat," kata Zhao Zinan dengan kekaguman di wajahnya. Ketika keduanya tengah berbincang, mereka berpapasan dengan dua orang anak laki-laki, yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, sedang kejar-kejaran sambil tertawa. Mereka tampaknya tidak menyadari Zhao Zinan dan Fang Yu di depan mereka, dan bergegas maju, hendak bertabrakan dengan Zhao Zinan. Ledakan. Pada saat ini, Fang Yu tiba-tiba mengangkat kaki kanannya dan menendang anak laki-laki yang berlari di depan dan hendak memukul Zhao Zinan. Anak laki-laki itu terlempar mundur seperti bola sepak dan menjerit nyaring dan serak. Suaranya sama sekali tidak terdengar seperti suara anak kecil. Anak laki-laki satunya yang mengejar dari belakang tertegun sejenak, lalu segera bereaksi, membuka mulutnya, dan memperlihatkan dua baris giginya yang tajam. Pada saat yang sama, seluruh wajahnya berubah bentuk, mulutnya terbuka lebar, hidungnya cekung ke dalam, hanya menyisakan dua lubang hidung, dan matanya menjadi empat, memancarkan cahaya merah yang mengerikan. Kulitnya berubah dari kuning normal menjadi hitam dan cekung. Kulitnya tampak kencang, dan tangannya berubah menjadi cakar tajam seperti cakar binatang buas. Anak laki-laki tadi benar-benar berubah menjadi monster. Bahkan ada tanda aneh di dahinya. "Ah!" Zhao Zinan gemetar ketakutan. Ia berteriak dan bersembunyi di belakang Fang Yu. "Mati!" Monster itu menyerbu ke arah Fang Yu, kedua cakarnya yang tajam terangkat di depan tubuhnya, menyemburkan gumpalan udara hitam, dan mencengkeram Fang Yu. Fang Yu mengangkat kakinya lagi. Ledakan. Terdengar suara teredam lagi, dan monster itu terjatuh. Kedua monster itu jatuh ke tanah 50 meter jauhnya dari Fang Yu, tak bergerak. Fang Yu menyipitkan mata ke arah mereka. Setelah beberapa saat, tubuh kedua monster itu perlahan menguap dan berubah menjadi gumpalan asap hitam, menghilang di udara. "Apa ini? Makhluk abadi?" Fang Yu mengerutkan kening, bingung. Kedua monster ini memang tampak mirip dengan makhluk abadi, tetapi mereka tidak memiliki aura unik makhluk abadi. Pada saat yang sama, dibandingkan dengan makhluk abadi, kemampuan mereka untuk menahan stres jauh lebih rendah. Fang Yu sebenarnya tidak menggunakan banyak tenaga dalam dua tendangan tadi, tetapi kedua monster itu hanya jatuh dan tidak bergerak. Mereka terlalu rapuh. Fang Yu mengingat wajah monster itu. Ada tanda di dahinya yang tampak seperti wajah hantu yang menakutkan. Tanda wajah hantu. Fang Yu mendapat kilasan inspirasi dalam benaknya, dan dia tiba-tiba teringat sekte jahat yang aktif lebih dari 3000 tahun yang lalu. Kultus setan. Ciri-ciri sekte jahat ini sangat jelas.
Setiap pengikutnya memiliki tanda wajah hantu seukuran ibu jari di dahi mereka. Akan tetapi, Sekte Iblis telah dimusnahkan oleh aliansi kebenaran lebih dari 3.000 tahun yang lalu. Dalam 3.000 tahun berikutnya, setidaknya Fang Yu tidak pernah melihat atau mendengar berita apapun tentang Sekte Iblis. Tetapi mengapa sekarang ada orang dari aliran setan? Mungkinkah Sekte Iblis juga menggunakan metode yang sama seperti Istana Ziyan untuk menghindari pemusnahan? Fang Yu mengerutkan kening dan mulai berpikir. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa kedua monster itu pada awalnya jelas mengarah ke Zhao Zinan, bukan Fang Yu. Aneh sekali. Apakah pihak lain juga tahu tentang fisik aneh Zhao Zinan? Fang Yu menoleh untuk melihat Zhao Zinan yang ketakutan dan pucat, lalu menyipitkan matanya sedikit. Gadis ini telah membuatnya begitu banyak ragu hari ini. Tampaknya perlu waktu untuk menemukan jawabannya. Fang Yu, apa yang baru saja terjadi pada mereka berdua? Tanya Zhao Zinan. Kau lihat sendiri, mereka hanya dua binatang kecil. Jangan khawatir, ayo pergi, kata Fang Yu. Ya, Zhao Zinan mengangguk, tetapi ketika dia memikirkan wajah yang terdistorsi tadi, dia masih takut dan tanpa sadar menarik ujung pakaian Fang Yu. Sekitar 5 menit setelah keduanya pergi, sesosok jatuh dari langit dan berdiri di tempat kedua monster itu jatuh. Ini adalah seorang pemuda yang sangat tampan. Kalau saja Fang Yu ada di sana, dia pasti akan mengenalinya sebagai He Chen Chen, si kultivator jiwa baru lahir misterius yang pernah ditemuinya 2 kali di Universitas Nandu beberapa hari lalu dan dianggap sebagai cowok ganteng di sekolah oleh banyak siswi. Pada saat ini, He Chen Chen berdiri di tempat, melihat sekeliling dengan kerutan di wajahnya. Cakram pemburu iblis yang diberikan guruku dengan jelas menunjukkan bahwa ada iblis yang muncul di lokasi ini. Dilihat dari auranya yang samar, mereka pasti 2 iblis kecil. Sepertinya mereka telah dibasmi oleh seseorang. He Chen Chen berdiri di sana dan berpikir sejenak, lalu mengulurkan tangan kanannya. Cincin giok hijau di jari telunjuk kanannya bersinar. Sebuah kompas tembaga hitam seukuran wajah manusia muncul di depannya. Kompas ini berbeda dari kompas biasa. Tidak ada jarum penunjuk di kompas ini, hanya beberapa lubang kecil seperti jarum. Tatapan mata He Chen Chen tajam saat dia diam-diam melafalkan rumus ajaib itu di dalam hatinya. Lubang-lubang jarum pada kompas mulai bersinar dengan cahaya, membentuk arah jarum. Tetapi jarum itu segera menghilang, berubah menjadi lingkaran, satu cincin demi satu, dan akhirnya redup. Napas iblis itu baru saja menghilang sepenuhnya. Artinya, mereka mati sekitar 5 menit yang lalu. Dan dilihat dari waktu ketika napas iblis itu muncul, mereka mungkin hanya bertahan hidup kurang dari 30 detik. He Chen Chen berspekulasi dalam hatinya. Masalah itu ditangani dalam waktu 30 detik setelah muncul. Meskipun iblis-iblis kecil adalah eksistensi tingkat terendah dalam sekte iblis, mereka tetaplah iblis. Untuk menghadapi mereka dalam waktu sesingkat itu, seseorang membutuhkan setidaknya kultivasi tingkat jindan. He Chen Chen memiliki banyak keraguan dalam benaknya. Mengapa sekte iblis, yang selama ini tersembunyi dalam kegelapan dan jarang muncul di dunia, tiba-tiba mengirim 2 iblis kecil ke tempat seperti itu? Apa tujuan mereka? Dan siapa yang dengan cepat menyingkirkan mereka? Bagaimanapun juga, setidaknya sekte iblis memang telah menjangkau dunia sekuler. Tatapan mata He Chen Chen dingin, dan ia berpikir dalam hati, aku harus memberi tahu guru tentang ini. Tidak ada seorang pun di sekitar He Chen Chen, tetapi pemandangan dirinya berdiri di jalan sambil berpikir muncul pada sebuah manik besar yang melayang di udara di sebuah ruangan yang remang-remang. Di depan manik-manik itu, ada 2 orang berdiri. Karena cahaya redup, penampilan kedua orang itu tidak dapat terlihat dengan jelas, tetapi mata merah di wajah mereka cukup jelas. Anak ini benar-benar datang ke Huai Bei. Sepertinya dia bertekad untuk menghancurkan rencana kita. Pria yang berdiri di sebelah kiri, yang jauh lebih tinggi daripada pria di sebelahnya, berbicara. Jiang Hailiu, si tua abadi itu, sudah lama kukatakan kita harus mencari kesempatan untuk membunuhnya. Selama puluhan tahun, dia telah melawan sekte kita. Sekarang dia tak berdaya, dia malah mengirim murid baru. Selama dia di sini, kita takkan pernah damai. Pria yang berdiri di sebelah kanan berkata dengan dingin, dengan aura pembunuh yang ganas dalam nadanya. Orang tua itu hampir mati, kenapa kita harus melakukan apapun? Pria jangkung itu tersenyum dingin dan berkata, kalau kita cari masalah dengan Jiang Hailiu sekarang, kita pasti harus membayar mahal. Itu sama sekali tidak perlu. Tapi orang tua ini terlalu menyebalkan, kata pria di sebelahnya. Memangnya kenapa kalau dia kesal? Dia tidak bisa jalan lagi. Pria jangkung itu menatap He Chen Chen yang mengenakan manik-manik, menyipitkan mata, dan berkata, sekarang, kita tinggal menyingkirkan murid-muridnya. Orang yang sekarat juga perlu dibicarakan. Pada saat ini, suara seorang wanita datang dari belakang mereka berdua. Kedua lelaki itu segera berbalik dan membungkuk, seolah memberi hormat kepada wanita itu. Dalam cahaya redup, seorang wanita bertubuh indah berjalan di depan kedua pria itu. Tujuan kita sekarang cuma satu, yaitu kontainer. Siapapun yang menghalangi aksi kita akan dibunuh tanpa ampun, kata wanita itu dingin. Dimengerti, Tuan Sa, kata kedua pria itu serempak.
Situasi di Huaibei akhir-akhir ini kacau balau. Kita tidak punya banyak waktu. Kita harus menyelesaikan penangkapan kontainer secepat mungkin, tegas wanita itu lagi. Jernih. Wanita itu perlahan berjalan ke arah manik-manik yang tergantung, memandangi sosok He Chen Chen, menyentuh bibir merahnya dengan tangan kanannya yang ramping, dan berkata, murid Jiang Hailiu itu tampan. Kau tak perlu membunuhnya. Setelah melumpuhkannya, kirimkan dia kepadaku. Tuan Sa, pria yang berdiri di samping kontainer tadi dengan mudahnya mengalahkan dua iblis kecil yang kita kirim. Haruskah kita menyelidikinya? Pada saat ini, pria jangkung itu bertanya lagi. Sudah kubilang, wanita itu menyela pria itu dengan dingin, bunuh tanpa ampun. Ketika Fang Yu kembali ke pintu masuk kompleks apartemen, sebuah mobil hitam sudah terparkir di pintu. Melihat Fang Yu dan Zhao Zinan, pintu mobil terbuka, Zhao Xuan keluar dari mobil dan bergegas berlari ke arah Fang Yu. Halo, Tuan Fang. Zhao Xuan membungkuk pada Fang Yu, lalu menatap Zhao Zinan yang bersembunyi di belakang Fang Yu. Zinan, kemana kau pergi sebelumnya? Aku takut setengah mati. Zhao Xuan menyeka keringat di dahinya dan bertanya. Zhao Zinan menatap saudaranya, masih merasa kesal, lalu memalingkan wajahnya. Tuan Fang, bisakah Anda membantu saya merawat Zinan? Terima kasih banyak, kata Zhao Xuan penuh terima kasih.